Nah, sambil menunggu temannya, langsung saja Ibu akan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Uswatun Hasanah, bisa dipanggil dengan Ibu Uswa. Ibu dari PPL atau magang dari Universitas PGRI Semarang, mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai menginjak pada materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menjabarkan atau menjelaskan sebuah materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah saat anak-anak di rumah, apakah pernah mengamati sesuatu, baik itu benda, atau hewan, atau tumbuhan? Biasanya yang punya kucing, untuk biasanya pernah diamati enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Nah, kalian mengamatinya bagaimana? Ya, dilihat aja. Makannya. Dilihat sisi Makanannya tahu. Tingkahnya. Yang kalian lihat itu kucingnya sedang apa? Kucingku pergi. Kucingnya pergi. Nah, ada yang lain, apakah ada yang mengamati tumbuhan? Cewek-cewek biasanya suka bunga, apakah pernah ada yang mengamati bunga? Bunga itu warna apa? Terus daunnya bagaimana? Ada yang pernah mengamati? Pernah, Bu. Pernah, oke. Anak-anakku, apakah kalian tahu mengapa Ibu menanyakan atau bertanya kepada kalian mengenai pengamatan yang ada di lingkungan kalian atau di rumah? Nah, tentunya Ibu menanyakan hal ini ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, langsung saja Ibu akan menyampaikan sebuah materi yaitu yang berkaitan dengan apa yang Ibu tanyakan tadi. Materinya yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian simak video penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu. Di sini Ibu akan menyampaikan suaranya terdengar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja ke KD-nya. Terdengar, Bu. KD-nya 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 4.7. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk ini, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Kemudian keempat, menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Yang kelima, menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk tujuan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi.
Kemudian yang keempat, menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk definisi atau pengertian teks LHO. Teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Observasi sendiri artinya salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian tertentu. Hasil observasi ini merupakan teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif sesuai kenyataan dan fakta yang ada. Teks hasil observasi ini mendeskripsikan bentuk, ciri, atau sifat umum dari suatu objek. Nah, kemudian untuk ciri-ciri teks LHO, yaitu yang pertama satu, bersifat objektif sesuai dengan kenyataan. Maksudnya yaitu dalam pengambilan data atau penyampaiannya harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh ada kecurangan. Kemudian yang kedua, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis sesuai dengan apa yang ada, tidak dikurangi atau ditambahi dalam penulisan data. Kemudian yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal, fokus pada satu objek. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, tidak mengandung prasangka atau dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Harus pasti, benar-benar sudah terbukti jelas kebenarannya. Kemudian yang keenam, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, jika ingin melakukan penelitian atau pengamatan, itu harus benar-benar terbukti kebenarannya, harus sudah pasti. Nah, kemudian yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Kemudian untuk fungsi teks LHO sendiri yaitu 1. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kemudian yang kedua, sarana untuk mendokumentasikan. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Kemudian untuk tujuan teks LHO sendiri yaitu 1. Mengatasi suatu persoalan. Kemudian yang kedua, menentukan teknik atau cara terbaru. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kemudian contoh teks laporan hasil observasi. Ini merupakan contoh teks LHO yang sudah diteliti dan sudah pasti kebenarannya. Nah, contohnya yaitu 1, minuman. Minuman umumnya menunjuk kepada cairan yang ditelan. Kata ini kadang dipakai dalam pengertian yang lebih sempit untuk merujuk pada minuman beralkohol. Fungsi utama dari minuman adalah untuk menghilangkan haus. Pada umumnya, manusia mengkonsumsi air putih yang bersih, jernih, dan steril sebagai minuman utama untuk dikonsumsi. Namun, terdapat berbagai macam minuman di sekitar kita. Maka dari itu, minuman dapat digolongkan menjadi alkohol dan minuman tanpa alkohol. Minuman tanpa alkohol dapat digolongkan lagi menjadi minuman bersoda dan minuman tanpa soda. Berdasarkan penyajiannya, minuman dapat disajikan hangat maupun dingin. Di Indonesia, contoh minuman yang disajikan hangat adalah wedang ronde, sekoteng, bajigur, dan wedang jahe. Sementara itu, minuman khas Indonesia yang disajikan dingin adalah es teler, dawet, bir peletok, dan cendol. Selain cara penyajian yang beragam,
dapat kita jumpai berbagai macam minuman dengan kemasan yang berbeda-beda, seperti gelas, cangkir, botol plastik, kemasan karton, bahkan yang paling sederhana menggunakan plastik bening. Selain menghilangkan haus, minuman juga memiliki berbagai fungsi, diantaranya merangsang nafsu makan, menambah kalori, dan membantu proses pencernaan. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengenai manfaat pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang paling mudah didapatkan. Pupuk kandang ini bisa didapatkan dari kotoran hewan ternak seperti ayam, kambing, kelinci, marmut, atau sapi. Pupuk kandang selain mudah didapat dan mudah, ternyata lebih bagus dibandingkan dengan pupuk kimia. Tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kandang ternyata lebih kuat terhadap penyakit dan subur. Daun dan bunga pada tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kandang lebih banyak. Tanaman pun terlihat kuat dan sehat. Sedangkan tanaman yang pupuk dengan pupuk kimia memiliki daun dan bunga yang lebih sedikit. Pupuk kandang ternyata mampu menjaga unsur keseimbangan unsur hara dalam tanah sehingga tanaman tetap mendapatkan nutrisi secara seimbang. Berbeda dengan pupuk kimia yang masih membuat tanah menjadi rusak. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks LHO. Definisi atau pengertian dari simpulan sendiri yaitu simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks, yaitu kita menyimpulkan dalam sebuah teks itu intinya dalam sebuah teks laporan itu apa. Nah, itu yaitu cara untuk menyimpulkan simpulan akhir dari teks itu apa. Kemudian ada pun cara menyimpulkan teks LHO ada berikut. 1. Membaca teks beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud kebenaran atau penjelasan. Dalam membaca teks maksud. Maaf untuk mikrofonnya, anak-anakku dimatiin sebentar ya, nanti yang lain nggak kedengeran. Oke. Atau yang ingin disampaikan pada teks. Kemudian yang kedua, B, yaitu menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menentukan isi suatu teks. Tulisannya nggak kelihatan, Bro. Tulisannya nggak kelihatan. Oke, nanti akan share lagi PPT-nya di grup. Nah, ini tolong didengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Nanti setelah pembelajaran ini kan nanti akan Ibu share lagi PPT-nya. Ibu lanjutkan ya. Baik, Bu. Cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. Ini lanjutan yang tadi ya. Yang ke C, yaitu buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Untuk membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan, yaitu 1. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Kemudian yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai salah satu kegiatan menyimpulkan teks observasi adalah dengan cara menyimpulkan teks dalam bentuk diagram. Contohnya yaitu ada pada halaman 132 itu mengenai cara menyimpulkan diagram dengan contoh manggis, yaitu anak-anak bisa membaca atau membaca di halaman di buku paket kalian
pada halaman 132. Nah, Ibu langsung saja di sini cara menyimpulkan. Cara menyimpulkannya yaitu kesimpulan dari teks yang berjudul Manggis, yaitu Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kesimpulannya ini sudah mencakup atau sudah menjelaskan dari penjelasan yang ada dalam buku tersebut. Jadi inti dari sebuah pembahasan atau dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Kemudian cara mencari gagasan utama pada teks. 1. Mendaftar kata kunci pada teks. Kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Kemudian yang ketiga, memetakan paragraf atau memilih kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Itu ada bedanya. Nah, yang menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas biasanya kalimat utama dan kalimat utama itu biasanya sering dibahas atau yang sering muncul. Kemudian kalimat penjelas itu menjelaskan suatu kalimat yang sering muncul tadi. Nah, kemudian yang keempat, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Kemudian yang kelima, merumuskan inti kalimat utama. Itu mengenai kunang-kunang. Itu ada pada halaman 135 di paket kalian. Bisa dibaca ya anak-anak. Ibu lanjut saja langsung ke ini. Ibu langsung saja ke cara menentukan ide pokok pada paragraf, pada kalimat utama. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Nah, ide pokoknya yaitu kunang-kunang hewan bercahaya. Mengapa? Karena di sini pada paragraf pertama itu membahas cahaya atau pada malam hari. Nah, hewan yang bercahaya pada malam hari itu kunang-kunang. Sehingga ide pokoknya yaitu kunang hewan bercahaya. Kemudian paragraf yang kedua, habitat kunang-kunang di tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Ide pokoknya yaitu habitat kunang-kunang, karena pada paragraf kedua itu membahas mengenai habitat atau tempat tinggal kunang-kunang. Kemudian paragraf yang ketiga, seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian, kepala, toraks, dan perut. Ide pokoknya yaitu tubuh kunang-kunang. Kenapa? Karena pada paragraf ketiga itu membahas ciri-ciri fisik pada kunang-kunang, sehingga ide pokoknya tubuh kunang-kunang. Kemudian makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, situ-situ kecil, cacing, atau serangga. Nah, ide pokoknya yaitu makanan kunang-kunang, karena pada paragraf 4 ini membahas mengenai makanan yang dikonsumsi oleh kunang-kunang. Kemudian paragraf kelima, cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan merah. Ide pokoknya yaitu cahaya kunang-kunang. Nah, kemudian pada paragraf yang ke-6, kunang-kunang salah satu jenis serangga unik, bukti kebesaran Sang Pencipta. Ide pokoknya yaitu penciptaan yang telah hewan yang telah ada salah saing tuh sama yang udah lama di danau karena dia mungkin dikasih makan. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Nanti setelah pembelajaran selesai akan Ibu kirimkan materinya melalui PPT. Nanti akan Ibu share
Sebenarnya videonya masih, tapi menyingkat waktu agar kalian juga hemat kuota. Jadinya cukup sekian dari penjelasan Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Oke, ada yang ditanyakan. Tidak, Bu. Setelah pembelajaran, Ibu akan menge-share juga link latihan soal untuk kalian mengenai teks laporan hasil observasi ini. Nanti mohon dikerjakan. PPT-nya nanti juga di-share, Bu, soalnya enggak cetak, Bu, tulisannya. Ya, nanti materinya akan Ibu share lagi ke classroom ya. Kemudian untuk Ya. soalnya, latihan soal, jangan lupa nanti dikerjakan. Batas pengumpulannya nanti jam 5 sore ya. Jam 5 sore harus sudah mengumpulkan semua ya. Ya, Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.